lagi di Property Point CNBC Indonesia. Setelah tadi saya sudah mereview rumah-rumah subsidi di daerah Jonggol Cilengsi ya. Sekarang saya sudah berada di daerah Condet, Jakarta Timur yang memang dekat banget dengan Keramat Jati. Dan perlu dicatat pemirsa kalau kemarin tadi gitu ya, saya sudah mereview rumah-rumah subsidi. Sekarang saya mau review rumah murah di bawah 200 juta. Sekarang saya ada di Kansa Residence ya. Untuk detail seperti apa, mari ikuti saya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah kedua ya, rumah yang di bawah 200 juta. Lokasinya di Condet Tengah, Jakarta Timur, jadi masih daerah Jakarta nih. Dan sudah bersama saya Bapak Zainal Abidin, selaku pengembang di sini pemirsa. Halo Pak, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Bapak, ini lokasinya di Condet Tengah, Jakarta Timur. Betul, benar ya? Betul sekali. Kenapa di sini Pak? Iya, karena masih Jakarta, aksesnya juga mudah. Ini distrik bisnis juga, persis di belakang pasar induk Keramat Jati. Tol juga sekelilingnya banyak tol Jor, tol Pasar Rebo, tol Taman Mini, Cikampek, Jagorawi. Jadi secara lokasi memang strategis. Kita memang orientasinya dalam kota. Sementara ini belum luar kota. Tapi harganya kita usahakan di bawah luar kota. Iya, oke. Saya agak sedikit penasaran, di Jakarta ini kan bisa ada rumah murah jatuhnya Pak ya? Betul. Saya akan bertanya sedikit Pak. Boleh, Sekarang boleh. kan pemerintah sudah menetapkan harga batasan perumahan bebas pajak gitu. Bagaimana tanggapannya Pak? Ini satu hal yang menarik. Itu sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian. Artinya pemerintah itu punya sense dan tanggung jawab bagaimana masyarakatnya bisa memiliki rumah dengan cara apa? Pajak diringankan atau ditiadakan. Itu sangat, developer juga sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah saat ini. Dan kita banyak terima kasih karena membantu untuk mendongkrak penjualan juga. Oke, namun sekarang dinaikkan Pak nih. Nah, selaku pengembang nih bagaimana Pak? Iya, kalau dinaikkan nanti kita coba berpikir ulang lagi untuk kaitannya dengan harga jual kita ke masyarakat. Nanti kita coba hitung-hitung ulang lagi. Kira-kira masuk gak kita jual dengan harga di bawah 200 juta di dalam kota. Lalu seperti apa Pak minat dari masyarakat terhadap rumah-rumah murah ini? Animonya sangat luar biasa, antusiasmenya sungguh luar biasa. Sampai tercipta buying panic. Pernah terjadi di sini 2017-2018. Karena mereka melihat rumah ini kalau memang masuk di online atau di dunia maya, mereka nggak yakin. Tapi pada saat mereka datang, ternyata betul harganya di bawah 200 juta. Makanya jarang sekali pembeli datang kemari tapi nggak beli. Mereka berpikir ini mungkin di gang, mungkin di luar kota, mungkin bangunannya belum selesai, dan lain-lain. Ternyata faktanya tidak. Faktanya memang ada rumah harga 200 juta di dalam kota, dalam komplek, klaster. Nah, biasanya profil pembelinya seperti apa Pak? Kita bervariasi dari ada PNS, ada pekerja swasta, ada juga segmen-segmen ojek, driver ojek, ada mungkin tukang martabak, tukang bakso, jadi semua segmen, semua profesi. Memang orientasi kita bagaimana rumah itu dilihat itu bukan hanya segmen menengah ke atas. Jadi segala profesi bagaimana caranya bisa memiliki hunian. Nah, cita-cita itu tercapai setelah melihat Kansa Residen. Ternyata betul. Faktanya bahwa ada rumah di bawah 200 juta dan di Jakarta. Kira-kira begitu. Nah, mengenai tren pembelian pasca pandemi, itu seperti apa Pak? Saya melihat begini, pandemi dengan tidak pandemi itu nggak ada relasinya. Justru dengan adanya pandemi, masyarakat banyak di rumah, work from home dan lain-lain, mereka tidak datang ke pameran, tidak datang ke rumah-rumah developer atau contoh-contoh rumah di developer umumnya. Tapi mereka lihat di dunia maya, di online ternyata ada rumah murah. Justru penjualan pada saat COVID kita nggak ada pengaruhnya. Tetap berjalan baik, malah justru meningkat. Apalagi tidak COVID. Ya saat ini cukup bagus. Ini penjualan kami, rumah unit ini sekitar 81 unit, kurang lebih 4 bulan terjual habis. Dengan harga 175 juta. Dengan contoh rumahnya ya kira-kira seperti ini.
Ini rumah baru sekitar 85%, finishing akhirnya memang belum selesai. Jadi mohon maaf memang masih belum rapi betul itu. Belum seperti rumah sesungguhnya. Jadi kita kusen aluminiumnya juga belum terpasang ini. Oke, selain daerah Condet ini Pak, daerah mana lagi sih yang menjadi daerah favorit para pembeli untuk membeli rumah murah? Jadi setelah kita coba evaluasi dari tamu-tamu yang datang atau konsumen yang datang, mereka itu justru eksodus dari luar kota seperti dari Jonggol, seperti dari Depok, dari Serpong, Cibubur, Bekasi, dan lain-lain, Bogor, itu lari kemari. Mereka asik di Jakarta Timur. Karena Jakarta Timur adalah satu wilayah di Jakarta yang harga tanahnya sampai saat ini masih terjangkau. Untuk developer kita belinya masih oke, dan harga jualnya masih terjangkau untuk masyarakat. Jadi kalau ditanya kira-kira wilayah mana yang masih jadi favorit masyarakat, saya melihat Jakarta Timur saat ini. Karena Jakarta lain seperti Selatan, Barat, Timur itu harga tanahnya sudah agak jauh lebih tinggi. Wah, luar biasa mahal, Luar Pak. biasa. Padahal kalau diperhatikan, ini Jakarta Timur, khususnya wilayah Kramat Jati atau Condet, itu hanya dipotong sama kali. Kali itu namanya Sungai Ciliwung. Nah setelah Sungai Ciliwung, ada yang namanya Rawajati, Bangka, Mampang, Kemang, harga jauh lebih mahal. Padahal secara geografis kalau kita lihat dari helikopter view, itu sama secara geografis sebenarnya. Tapi harganya Jakarta Timur saat ini lebih terjangkau. Kira-kira begitu. Oke, Pak Zainal, terima kasih Sama-sama. waktunya CNBC Indonesia. Setelah ini saya akan mungkin mereview rumah ini ya. Dalamnya meskipun memang masih 80% Pak ya. Masih banyak part-part yang masih belum terpasang. Tapi nanti saya akan langsung bertanya-tanya juga dengan Pak Zainal bagaimana untuk pemasangannya dan spesifikasi mungkin ya. Boleh. Silakan. Izin lihat ya Pak. Silakan, rumahnya 3 dikali 5 meter. Oke. 2 lantai. Nah ini dia pemirsa untuk rumah percontohan yang memang saat ini masih 80% ya progresnya, jadi masih banyak part-part yang masih belum dipasang begitu. Namun di tempat saya menginjakkan kaki ini sekarang ada di living room pemirsa, jadi pemirsa bisa manfaatkan untuk jadi living room atau family area ya di sini nih. Lumayan luas untuk menaruh sofa, televisi dan lain-lain begitu, ataupun untuk tamu ya, karena emang ruang tamu begitu. Lalu di sebelah kanan saya nih ada dapur, meskipun dalamannya kompak sekali pemirsa, namun masih ada space untuk dapur, dan dapurnya tuh nggak sempit nih. Bisa lihat ya, ada sinknya juga, terus nanti juga akan dipasang saluran air. Tuh di sini kita bisa pasang lagi, kalau saya kebayang ya pemirsa, kalau misalnya saya tinggal di sini, ini saya bakal pasang kabinet-kabinet gitu ya kan ya, untuk naruh-naruh barang-barang, jadi tetap kesana minimalis gitu. Lalu nih, di sebelah kiri saya langsung ada kamar mandi ya. Ini kamar mandinya cukup lumayan, memang tidak yang terlalu luas, cuman cukup begitu ya, cukup. Dan nanti juga akan dipasang toilet dan lain-lain, dan memang diingat lagi sekali lagi karena ini belum 100% jadi di sini kita bakal lihat bagian atasnya. Nah oke, bisa ikuti saya. Saya sudah di lantai 2, ini nggak usah takut nanti takut nyungsep atau jatuh, karena nanti untuk prosesnya masih akan dipasang railing tangga lagi. Penasaran nggak sih sebenarnya ini ukurannya berapa? Karena mungkin kesannya tiny dan compact banget gitu. Nah kalau saya tadi sudah bertanya, di sini untuk luasnya 3 kali 5 meter atau sekitar 15 meter persegi ya, memang cukup compact ya. Cocok banget untuk yang single-single ataupun baru berkeluarga yang keluarga kecil ya, masih punya anak 1 gitu. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk jadi kamar. Nah ini bisa jadi 2 kamar pemirsa, kalau misalnya saya udah kebayang nih. Jadi ntar kalau misalnya saya tinggal di sini, ini langsung saya pasang tembok lagi karena bebas renovasi ya pemirsa. Ini saya akan pasang tembok lagi, dan di sebelah sini juga saya akan pasang tembok lagi. Jadi ada pintu langsung 2 kamar. Jadi tetap dapat private-nya. Ataupun kalau misalnya pemirsa masih single nih, bingung rumahnya mau direnov kayak gimana, menurut saya mending ini dibuat ala-ala loft gitu pemirsa. Jadi memang langsung ini ya, langsung kasur gitu, nggak apa-apa. Jadi di sini bisa jadi wardrobe room atau sebagainya gitu. Nah ini kan belum ada jendelanya ya. Ini belum ada jendelanya, nanti akan dipasang jendela dengan kusennya kusen logam ya, kusen logam juga, aluminium ya tepatnya. Jadi karena memang ini sekali lagi ini belum jadi 100%, jadi saya akan
sebut-sebutkan aja untuk spesifikasinya. Sirkulasi juga nggak usah takut karena ini bisa dilihat ya, ini udah kayak jendelanya Rapunzel pemirsa, memang sangat-sangat luas gitu. Bahkan kalau duduk pun bisa ada 3 orang di sini dan di atas pun ada di sini. Oke, untuk harga mungkin saya akan ngobrolin di bawah lagi karena sekalian saya menunjukkan untuk pintu-pintunya ya. Mari ikuti saya. Saya sudah di bawah lagi. Saya lupa jelasin pemirsa kalau misalnya di sini double dinding ya. Tuh. Jadi memang dengan tetangga sebelah meskipun mepet, jadi ada dinding yang double juga, jadi nggak satu dinding berdua begitu. Penasaran nggak sih untuk harga dan bayar-bayarannya gimana? Untuk harga sendiri, tadi saya sempat tanya itu ada harga 125 juta rupiah. Tuh masih under 200 juta rupiah pemirsa untuk di lokasi Jakarta. Ini sangat-sangat rare ya, alias sangat-sangat susah dicari begitu. Nah, untuk pembayarannya itu bisa DP dengan 40% dan juga untuk pembayarannya langsung ke developer pemirsa. Jadi kita nggak KPR karena memang di sini dianjurkan untuk cash keras ya, cash keras. Kata si bapak juga kita bayarnya kalau bisa langsung cash aja karena ini langsungnya bayar ke langsung bayar ke developernya, nggak ke bank atau pihak-pihak lainnya begitu. Nah, untuk pembayarannya itu bisa bertahap pemirsa. Jadi mau DP 40% itu minimumnya boleh banget. Mau DP-nya 60% juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting kewajiban dulu nih 40%, sisanya itu boleh dibayar per bulannya, terserah mau berapa. Yang penting sesuai kesepakatan berapa lamanya. Oke pemirsa, setelah saya sudah membandingkan 2 rumah, yang pertama di Jonggol di Cilengsi, yang kedua sekarang di daerah Condet Jakarta Timur, menurut saya dua-duanya sama-sama worth it ya. Jadi memang tergantung pilihan pemirsa masing-masing. Cuman mungkin di sini minusnya ada satu saja karena non carport. Cuman pemirsa bisa dapat carport nih kalau misalnya beli 2 rumahnya aja. Kalau misalnya beli 2 rumah pun masih terhitung murah ya, karena seperti kita ketahui memang sulit sekali untuk dapat rumah murah di daerah Jakarta begitu. Dan ini pun masih dekat Keramat Jati ya, memang keluar langsung Keramat Jati, langsung deket lah kemana-mana gitu. Jadi masih belum terlalu jauh. Ya jadi gimana Sobat Properti, pilih rumah yang di Jonggol atau pilih rumah yang di Condet? Demikian dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.